Aha, akhirnya Gibran pun melawan. Ini yang paling kita tunggu-tunggu. Kita akan percakapkan di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai tentunya. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita, keprigalan kita di dalam meninggikan pikiran kita, argumentasi kita, bukan dalam rangka meninggikan suara kita, apalagi emosi. Don't raise our voice emotion but argument. Ya, teman-teman, sebelum kita bicarakan tentang persoalan ini, kita sedikit menyampaikan kepada teman-teman yang ingin berinvestasi di IKN, bukan di IKN sebenarnya ya, di Kalimantan, di Penajam Pasir Utara, kebetulan sekali lokasi kaplingan yang kita tawarkan itu dekat dengan IKN, jadi bukan tanah sengketa, itu tanah rakyat ya, jadi jangan dihakimi tanpa mengenal situasi. Nah, buat teman-teman, keluarga atau siapapun yang punya pikiran untuk bermigrasi ke Kalimantan Timur, khususnya Penajam Pasir Utara, posisi tanah dekat IKN, ya, di sana sekitar 10 menit, ya, persis di pinggir jalan, ukuran 10 kali 20, teman-teman bisa menginvestasikannya dengan harga yang sangat terjangkau ya. Silakan kunjungi website kami di bukanpartaipolitik.com. Ya, kita kembali bicara tentang persoalan Gibran akhirnya melawan ya. Ini yang kita tunggu-tunggu ya, karena tentu kita tahu sekarang ada gerakan-gerakan yang khususnya dari orang tua kita yang tergabung dari beberapa ya minoritas, minimalis dari mayoritas ya purnawirawan ya TNI Polri yang kemudian menghimpunkan diri dan masih menyuarakan panggilan Ibu Pertiwi untuk menghadirkan 8 konsep pikiran yang masih bisa ditawarkan kepada republik ini, kepada pemerintahan Prabowo, khususnya pada poin yang ke-8, yaitu bicara tentang peninjauan kembali atau katakanlah ya agar supaya Gibran Rakabumi berhenti menjadi presiden melalui satu mekanisme yang dipandang oleh orang tua kita ya masih legitimate, yaitu menyuarakan melalui MPR. Walaupun kita tahu sendiri bahwa MPR lah yang kemudian menjadi bagian dari proses legitimasi Gibran Rakabumi menjadi seorang presiden. Dan kabarnya kita juga ya pernah sempat saya lihat bahwa Bang Rismon juga sedang mempersiapkan ya untuk memberikan peringatan kepada Gibran untuk jangan tenang-tenang saja, tunggu giliran ya, beliau akan menguliti juga Gibran dengan analisis ya ilmu yang beliau peroleh dari luar negeri sana ya. Ya, baik itu. Nah, kemudian kita lihat belakangan ini Gibran mulai keluar ya dari sengkot, dari kebisuannya, dari diamnya untuk kemudian berbicara melawan dalam tanda kutip ya. Saya membaca itu dalam konstruksi melawan ya, dan saya sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Gibran sekarang, yaitu dengan hadir ya memberikan respon, tentu bukan reaksi, apalagi dengan suara yang meninggi ya, dengan emosi. Tetapi dengan satu pendekatan yang sangat argumentatif, ya khas ya dari kelompok pemilih rasional milenial ya dan Z ya. Ini yang menurut saya menarik untuk kita kaji ya, dan harus dilakukan sebab bagaimanapun juga publik ini yang kita tahu sekalian bahwa Gibran itu tidak dipilih oleh mayoritas mereka yang katakanlah ada dalam kelompok barisan purnawirawan yang saat ini sedang berkampanye untuk melengsarkan atau apa namanya ya, agar supaya Gibran Rakabumi berhenti sebagai presiden karena dianggap tidak kompeten, tidak memiliki kompetensi untuk memimpin bangsa dan negara ini ya, dan itu datang dari suara-suara dari kelompok purnawirawan ya. Menurut saya itu sesuatu yang ya kita terima aja sebagai sebuah suara, tetapi bahwa itu harus diuji, apakah itu relevan untuk bicara pada konteks kepemimpinan di era disruptif, di era digital. Saya tidak yakin bahwa
orang tua kita ini paham benar tentang tantangan dari, masyarakat global ya, digital yang menurut saya hanya bisa, hadir dalam benak seorang yang memang masuk dalam natif mereka atau katakanlah warga digital, ya yaitu mereka-mereka yang di bawah usia-usia kita, ya. Anak-anak yang usianya di bawah 40-an tahun sekarang ini dan itu merupakan kelompok paling terbesar ya, 100 juta pemilih itu adalah kelompok milenial yang kelompok, kaum Z yang mungkin tidak mengenal para, orang tua kita ini, purnawirawan jenderal ini, yang menurut mereka mungkin, "Siapa itu ya? Ya, siapa mereka?" dan sebagainya. Dan itu artinya bagi mereka, Senkuat tidak relevan lagi untuk berkomunikasi dengan masyarakat, anak muda, milenial, dan Z dalam konteks tertentu, apalagi kalau pilihan mereka, pilihan anak-anak muda ini ingin dicongkel dari posisinya. Sebab bagaimanapun anak-anak muda ini akan berpikir, "Ah, kita kan katanya diwarisi era demokrasi, era di mana semua orang punya suara, ya, dan demokrasi sudah berjalan dengan baik, dan muncullah, pilihan-pilihan mereka itu memimpin bangsa dan negara ini." Jadi kalau dikatakan ada yang, mengatakan tidak kompeten, saya rasa kalau dilihat dari posisi nilai tawar yang ditawarkan dalam sistem pemilu atau demokrasi, menghadirkan, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, Profesor Mahfud, menghadirkan Pak Anies ya, Doktor Anies dan juga, Caimin, dan publik pada akhirnya yang mayoritas, anak-anak muda memilih, menjatuhkan pilihannya, I love ya, Prabowo and Gibran. Nah, dan mereka berharap Indonesia dipimpin oleh, Pak Prabowo dan Gibran. Kalau ada, katakanlah mantan jenderal yang mengatakan bahwa Gibran tidak memiliki kompetensi untuk ini, kita bicara dulu tentang trust publik. Kita bicara tentang kepercayaan publik. Publik dalam hal ini lebih percaya bahwa Prabowo dan Gibran lebih mampu ya untuk memimpin bangsa dan negara. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwa kita sedang mempertaruhkan bangsa dan negara kita dengan seorang anak muda, dari dulu yang namanya presiden apapun, siapapun, itu memang apa yang dipilih itu memang menghadirkan sebuah tantangan tersendiri. Bahkan kita mempertaruhkan kepada siapapun ya. Ketika Jokowi memimpin, negara ini, kita sedang mempertaruhkan juga negara ini. Ketika Bu Mega memimpin, mengambil alih kepemimpinan di masa, Pak Gus Dur ya, Presiden Gus Dur, itu juga kita sedang mempertaruhkan bangsa ini. Ya, bahkan Soekarno, bahkan Soeharto, semuanya kita pertaruhkan. Jadi tidak ada siapapun yang muncul di permukaan itu, kita sedang mempertaruhkan bangsa dan negara. Sekali lagi, kedaulatan tertinggi itu bukan pada ex-purnawirawan jenderal, kedaulatan tertinggi itu pada rakyat melalui mekanisme demokrasi. Nah, itu harus dipegang, tidak boleh kemudian dibelokkan. Bahkan ketika orang berbicara tentang persoalan purnawirawan, harusnya ya mereka-mereka ini, orang tua kita ini kan besar dengan ideologi pengabdian setia sampai akhir pada negara, pada pemerintah yang sah ya begitu. Jadi jangan menjadi instrumen yang mau mencongkel, demokrasi kita ya. Bahwa mau menggantikan itu ya saya kira berilah waktu sampai pada masa 2029 dan di situ nanti kita akan berkompetisi lagi ya, berdemokrasi secara sehat dan tidak ada orang yang tidak pernah diangkat untuk menempati posisi yang terbaik ya, di RI 1 dan RI 2. Nah, ini yang harus di ini. Nah, sekarang pada bagian akhir ini kita mengatakan bahwa silakan kunjungi channelnya Mas Gibran Rakabumi, wakil presiden kita, yang kemudian mulai menghadirkan ya narasi-narasi diskursus ya wacana yang menurut saya perlu di terus meneruskan ya setelah beberapa waktu lamanya uh, vakum dalam konteks hadir berkonten ria, ya, tapi kelihatannya beberapa hari ini beliau sudah mulai memberikan narasi, deskripsi dan eksplanasi tentang posisi negara kita dengan seluruh sumber daya kekayaan negara dan bagaimana proyeksi masa depan, apalagi kalau berbicara tentang kebijakan hilirisasi, di mana kebijakan hilirisasi itu bertujuan untuk melipat gandakan ya profit atau skala keuntungan
kalau sekedar kita hanya menjadi seorang pengekspor, sumber mineral kita ya. Ini disampaikan dan itu menjadi suatu kegembiraan karena apa, selama ini orang hanya di dunia ruang publik kita hanya dipenuhi dengan persoalan Rismon, persoalan Roy Suryo, Dokter Tipa, dan seterusnya ya. Dan ini kemudian membutakan, menghapus satu kerja-kerja yang luar biasa yang ditoreh oleh Presiden Prabowo dan Gibran. Dan ini saatnya di mana ruang-ruang publik kita diisi dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden. Dan dalam hal ini wakil presiden wajib juga untuk memberikan informasi kepada publik apa yang sebenarnya sudah dilakukan ya dalam rangka membantu Pak Prabowo untuk menghadirkan Asta Cita bagi Republik ini. Dengan demikian, publik jauh lebih dicerdaskan ketimbang kita hanya persoalan analisis-analisis fotokopi ya, ijazah dan seterusnya ya. Jadi appreciate ya, bravo untuk wakil presiden dan saya kira itulah yang harus terus-menerus digaungkan di ruang publik untuk mengatakan ini loh kinerja-kinerja yang bisa sama-sama kita evaluasi dan memberikan satu gambaran quo vadis ya, mau kemana negara kita ini dan bagaimana negara berhadapan-hadapan dengan persoalan-persoalan di Republik ini, bukan partai politik.